Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zaira Rahmawati dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Pelaksanaan demokrasi belum dapat mengatur sistem pemerintahan dengan sempurna karena adanya hambatan dan tantangan yang berasal dari luar negeri, seperti kedatangan tentara sekutu yang ingin mengambil ahli kekuasaannya di daerah Indonesia. Adapun tantangan yang berasal dari dalam negeri sendiri, seperti revolusi fisik berupa pemberontakan. Yang A. Adapun komitmen-komitmen dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. 1. Politik Prancis yang menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi seorang diktator yang dibatasi kekuasaannya karena Komitmen Nasional Indonesia Pusat atau disingkat menjadi KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik di Indonesia, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem pemerintahan di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di tanah air. Yang B. Perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. 1. Pemberian hak-hak yang menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan bertindak diktator, dibatasi kekuasaan ketika KNIP dibentuk. Ketiga, maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik di Indonesia. Yang C. Penyimpangan demi kepentingan NKRI terhadap UUD 1945 yaitu 1. Maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlementer atau legislatif. 2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang berisi tentang pembentukan partai politik yang sebelumnya hanya ada partai yaitu PNI. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer, yang bertujuan agar menyempurnakan tata usaha negara pada susunan demokrasi. Kabinet pertama hingga kabinet ketujuh berakhir pada tanggal 4 Agustus 1948. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang atau konflik di dalam negeri. Ketika Yogyakarta diserbu dan para pemimpin pemerintahan ditangkap, maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang Syarifuddin Perwira Negara dan berakhir pada Juli 1949. Selanjutnya digantikan oleh Kabinet ke-8 dengan Muhammad Hatta kembali sebagai Perdana Menteri. Itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.